My name's not Carrie Ann. It's Ryan. It's okay. You're okay. You're okay. Ryan, please let me go. Suatu malam di sebuah rumah, seorang gadis bernama Carrie Ann yang tampaknya mengalami gangguan mental mulai berjalan menuju ke kamar orang tuanya. Dia secara sengaja menjatuhkan lampu sehingga kebisingan itu membangunkan orang tuanya. Saat sang ibu keluar memeriksa, tanpa diduga, Carrie Ann langsung menghabisinya dengan palu. Tidak hanya itu, secara mengejutkan Carrie Ann menerobos kamar dan menghabisi ayahnya dengan brutal. Setelah melenyapkan kedua orang tuanya, Carrie Ann kabur dan tidak pernah kembali. 4 tahun kemudian, seorang ibu tunggal bernama Sarah dan putri remajanya yang bernama Elisa pindah ke sebuah rumah besar yang hanya dibatasi oleh pepohonan dengan kediaman Carrie Ann yang dikenal sebagai rumah Jacobson sesuai nama ayah Carrie Ann. Ketika mereka memandangi rumah itu dari jendela, Sarah memberitahu bahwa tidak ada orang yang menempatinya. Kabar mengenai pembantaian di rumah itu juga yang menurunkan harga perumahan di daerah tersebut, sehingga Sarah mampu membayar sewa rumah yang mereka tempati sekarang. Sebagai gadis muda dengan darah yang membara, Elisa berniat mengobati rasa penasarannya dengan pergi melihat-lihat rumah itu. Namun sebelum tiba di sana, Elisa mendengar suara-suara dari balik pepohonan, jadi terpaksa mengurungkan niatnya. Pada malam hari, Sarah terbangun oleh suara-suara aneh dari luar rumahnya. Tatkala memeriksa melalui jendela, Sarah tiba-tiba melihat lampu menyala dari rumah Jacobson, membuatnya merasa takut, apalagi saat itu masih jam 3 pagi. Dan memang, kebanyakan orang barat percaya jam 3 pagi adalah jam setan. Keesokan hari, Sarah dan Elisa menemui tetangga mereka. Seorang tetangga memberitahu Sarah kalau anak Jacobson yang bernama Ryan masih tinggal di rumah itu. Kemudian, para tetangga memberitahu bahwa Ryan adalah orang yang tertutup. Ryan bahkan menolak menjual rumahnya, meskipun pemerintah kota mencoba membeli rumah tersebut dengan harga tinggi. Seorang remaja bernama Tyler mengungkapkan bahwa saat peristiwa mengerikan itu terjadi, Ryan tinggal bersama bibinya di luar kota. Tetapi, rumor yang beredar selama bertahun-tahun setelah tragedi itu terjadi, yaitu Carrie Ann tenggelam di bendungan dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Menurut Tyler, beberapa orang pernah melihat Carrie Ann hidup di hutan, namun para orang tua menyangkal hal tersebut. Dalam perjalanan pulang, Elisa yang masih terngiang dengan kisah Tyler tadi merasa paranoid saat melintasi hutan, sampai tiba-tiba dia mendengar suara. Dan sepertinya seseorang mengawasi Elisa dari antara pepohonan. Keesokan hari di sekolah, Tyler mengundang Elisa ke sebuah pesta. Tetapi Elisa menolak dengan alasan akan menghabiskan malam itu dengan ibunya. Bersamaan dengan itu Sarah menghubungi Elisa dan memberitahu kalau dia akan lembur. Alhasil, Elisa memutuskan pergi bersama Tyler. Selama pesta berlangsung, Elisa bertemu dengan seorang gadis bernama Jillian yang tampaknya sangat mabuk. Ketika Jillian pergi ke toilet, Tyler mendatangi Elisa dan mencoba berbuat tidak senonoh. Akibatnya Elisa menjadi marah dan langsung meninggalkan pesta itu. Dalam perjalanan pulang, Elisa masih terngiang akan kisah hutan yang dilaluinya. Selang beberapa saat, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Karena itu Elisa segera menghubungi ibunya, sayang hanya tersambung pada pesan suara. Ternyata mobil tersebut dikemudikan oleh pemuda bernama Ryan, yaitu anak dari Jacobson yang diceritakan oleh para tetangga sebelumnya. Ryan pun mengenali Elisa sebagai tetangga barunya, jadi menawarkan tumpangan karena rumahnya masih berjarak sekitar 16 km lagi. Tetapi Elisa yang merasa takut mendengar kisah tentang Ryan langsung menolak tawaran itu. Hanya saja hujan mendadak turun, memaksa Elisa untuk ikut bersama Ryan.
Di dalam mobil, Elisa bertanya mengapa Ryan masih tinggal di rumah tempat orang tuanya terbunuh. Ryan menjelaskan ketika dia berusia 7 tahun, orang tuanya menyuruhnya pergi dan kini rumah itu adalah satu-satunya yang tersisa dari mereka. Ryan mengaku berat untuk tinggal di sana, jadi setelah memperbaikinya, dia akan menjual rumah tersebut. Thank you for driving me. Begitu Elisa tiba di rumah, Sarah yang sudah terlebih dahulu sampai bertanya apakah Tyler mengantarnya pulang. Namun Elisa mengaku diantarkan oleh Ryan. Mendengar itu Sarah menjadi terkejut karena Elisa tidak memberitahunya terlebih dahulu. Tetapi Elisa yang merasa sudah mencoba menghubungi ibunya mengabaikan ucapan itu. Sementara itu di rumahnya, Ryan terlihat sedang menyiapkan makanan. Dia lalu membawa makanan itu ke basement, di mana terdapat lagi sebuah pintu yang tersembunyi di lantai. Pintu ini ternyata mengarah ke sebuah ruangan tertutup yang ada di ujung lorong. Ketika Ryan memasuki ruangan itu, tiba-tiba seorang gadis menyerangnya. Setelah berhasil membius gadis ini, Ryan bertanya mengapa dia selalu mencoba melarikan diri dengan menyebut nama si gadis sebagai Carrie Ann. Ryan juga memintanya untuk tidak mengganggu tetangga baru mereka. Sepertinya Ryan sangat menyayangi sang adik yang selama ini diketahui hilang setelah menghabisi orang tua mereka. Ketika meninggalkan ruangan itu, Ryan meletakkan kunci di atas kusen pintu seperti yang biasa ia lakukan. Keesokan hari di sekolah, Elisa melihat Tyler namun langsung menghindarinya. Selang beberapa saat, Jillian bergabung dengan Elisa, di mana ternyata dia juga pernah menjadi korban Tyler. Tak lama kemudian, saudara laki-laki Jillian dan temannya datang. Rupanya, mereka mengetahui kalau Elisa adalah seorang penyanyi di kota asalnya. Jadi menawarkan Elisa untuk bergabung dengan band mereka dalam sebuah kompetisi band. Pada waktu yang sama, Sarah menemui seorang polisi bernama Bill dan bertanya apakah Bill mengetahui sesuatu tentang Ryan. Sarah khawatir Ryan mengalami masalah mengingat kematian tragis orang tuanya. Tidak seperti orang lain, Bill mengungkapkan rasa simpatinya terhadap Ryan. Bill juga memberitahu bahwa Ryan tidak pernah bermasalah dengan dirinya ataupun dengan warga lain. Dan menurutnya, orang-orang menggerutu tentang Ryan hanya karena harga rumah mereka yang turun. I've never had any problem with him. Sementara itu, Elisa mengunjungi Ryan untuk memberikan CD musiknya. Di sana Elisa melihat banyak persediaan makanan dan sebuah monitor bayi. Ryan kemudian mengajak Elisa berkeliling rumah. Di kamar Ryan, Elisa melihat foto lama keluarganya dan terpesona dengan mata biru Carrie Ann yang menakjubkan. Saat memasuki kamar lama Carrie Ann, Elisa merasa heran karena kamar itu seperti milik anak kecil. Padahal menurut rumornya, tragedi itu terjadi ketika Carrie Ann berusia 13 tahun. Menyadari keheranan Elisa, maka Ryan menceritakan bahwa saat itu dia dan Carrie Ann sedang bermain ayunan. Namun, Carrie Ann mengayun terlalu tinggi hingga terpental dari ayunan. Ryan berteriak agar ayah dan ibunya membantu. Sayang mereka sedang di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Kecelakaan tersebut mengakibatkan Carrie Ann mengalami cedera otak yang parah, sehingga sering menyerang mereka dan merusak barang-barang. Setelah mendengar kisah itu, Elisa menjadi bersimpati sebelum memutuskan pulang. Sesampainya di rumah, Elisa memberitahu ibunya bahwa dia baru saja pulang dari rumah Ryan. Hal ini membuat Sarah khawatir dan mencoba mengatakan kalau terkadang seseorang yang sudah rusak tidak dapat diperbaiki. Namun Elisa mengabaikannya. Sementara itu, Ryan memeriksa Carrie di ruang rahasia, tetapi dia lupa mengunci pintu saat meninggalkan ruangan itu. Alhasil, Carrie Ann dapat membuka pintu dan mulai melangkah keluar. Hanya saja Ryan melihatnya, jadi bergegas mengejar. Dalam pengejaran, Ryan menyadari Carrie Ann yang berlari menuju ke rumah Elisa. Selang beberapa saat, Elisa dikejutkan oleh suara di pintu. Ketika keluar memeriksa, Elisa tidak melihat siapa-siapa sampai tiba-tiba Jillian muncul dari belakangnya.
Sedangkan tepat di bawah mereka, Ryan berusaha menenangkan Carrie Ann yang berhasil dia tangkap. Esok harinya, tanpa sepengetahuan Elisa, ibunya mengundang Ryan untuk makan malam, menyebabkan Elisa bingung karena sebelumnya sang ibu menentangnya bergaul dengan Ryan. Ternyata benar, selama makan malam Sarah menegaskan agar Ryan dan Elisa tidak menghabiskan waktu berdua. Ia juga ingin mereka berteman saja, mengingat Sarah masih SMA, sedangkan Ryan sudah mahasiswa. Mengira Sarah tidak berbeda dengan tetangga yang lain, maka dengan sopan Ryan menghormati keinginannya dan langsung berpamitan pulang, menyebabkan Elisa sangat marah pada sang ibu atas ucapan kasarnya. Hari berikutnya, Sarah memberitahu Bill tentang insiden kecil yang terjadi tadi malam dengan Ryan di rumahnya. Sarah mengaku hanya membatasi Elisa karena tidak ingin putrinya tersebut melakukan kesalahan seperti yang pernah dia lakukan, termasuk salah memilih pria. Hanya saja Bill meminta Sarah tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu, Elisa yang masih curhat dengan Jillian atas perilaku kasar ibunya, tanpa sengaja bertemu dengan Ryan. Untuk itu Elisa segera meminta maaf. Dan karena kebetulan sedang bersama Jillian, maka Elisa menggunakan kesempatan tersebut untuk memaksa Ryan mengantar mereka pulang, meskipun Ryan tampak keberatan. Setelah menurunkan Jillian ke rumahnya, Ryan mengingatkan Elisa tentang ucapan Sarah yang melarang mereka berduaan saja. Bersamaan dengan itu telepon di rumah Elisa berdering dan langsung teralihkan ke ponselnya. Lantas dari telepon, Sarah yang berasumsi Elisa berada di rumah memberitahu bahwa dia akan lembur lagi. Setelah telepon dimatikan, Elisa menjelaskan kepada Ryan kalau dia telah menghubungkan ponselnya dengan telepon rumah, sehingga semua panggilan ke telepon rumah akan otomatis teralihkan ke ponselnya. Dari situ Elisa meminta Ryan mengajaknya ke rumah. Tanpa mereka sadari, monitor bayi yang ada di atas meja menyambungkan suara yang mereka timbulkan ke ruangan tempat Carrie Ann dikurung. Carrie Ann kemudian menyelipkan kertas ke bawah pintu, lalu menggedor-gedor pintu, menyebabkan kunci yang ada di kusen terjatuh. Dengan cara ini Carrie Ann berhasil keluar dan mencoba melarikan diri. Ketika melihat Carrie Ann mengambil pisau, maka dengan tiba-tiba Ryan mendorong Elisa dan memerintahkannya pergi, menyebabkan Elisa pulang dengan kecewa. Selanjutnya, Ryan mulai mengejar Carrie Ann. Tepat sebelum Carrie Ann mencapai sebuah mobil yang berisi sepasang kekasih, Ryan berhasil menangkapnya. Namun akibat Carrie Ann terus mengeluarkan suara-suara yang bisa didengar oleh pasangan itu, tanpa sengaja, cengkraman tangan Ryan malah mematahkan lehernya. Kematian sang adik sontak membuat Ryan sangat terguncang. Alhasil malam itu juga, Ryan membawa tubuh Carrie Ann ke suatu tempat. Setelah mengubur tubuh adiknya, Ryan singgah ke sebuah kafe. Di situ Ryan dilayani oleh seorang pelayan bernama Peggy yang tampak tertarik dengannya. Melihat kesedihan di wajah Ryan, Peggy pun memberikannya sepotong kue. Pada siang hari, Ryan menghubungi Elisa untuk meminta maaf karena telah mengusirnya tadi malam dan meminta untuk bertemu dengannya. Lantaran kebetulan akan menghadapi kompetisi band, maka Elisa meminta Ryan datang ke sekolahnya. Kemudian di malam hari, Ryan mendatangi sekolah guna memenuhi undangan Elisa. Tetapi kelompok Tyler mencoba mengganggunya. Ryan mengabaikan mereka dan bergegas menemui Elisa. Sayang tak lama setelah itu, rekan Elisa memberitahu bahwa kelompok Tyler sedang merusak mobil Ryan. Bahkan ketika Ryan tiba di sana, mereka langsung menghajarnya. Cukup lama tidak melakukan perlawanan. Akhirnya dengan satu serangan Ryan mematahkan kaki Tyler, menyebabkan semua remaja SMA ketakutan. Setelah melakukan itu, Ryan bergegas kabur, namun para remaja memutuskan untuk membakar rumahnya. Mengetahui rencana tersebut, maka dengan menggunakan mobil Ryan, Elisa segera mendatangi rumahnya. Beruntung, Elisa tiba tepat pada waktunya, sehingga berhasil menyelamatkan rumah Ryan dari kebakaran.
Setelah memadamkan api, Elisa menerima telepon dari ibunya yang memberitahu bahwa Tyler baru saja dirawat di rumah sakit. Karena itu Elisa menjelaskan Ryan hanya membela diri dari serangan 6 orang. Mendengarnya, Sarah meminta Elisa segera pulang, namun Elisa berbohong dengan mengaku sudah ada di rumah. Merasa tidak percaya, Sarah pun menghubungi telepon rumah. Tetapi tetap saja tersambung ke ponsel Elisa. Elisa kemudian tidak sengaja menemukan kotak tampon dan kotak aneh lainnya di tempat sampah Ryan. Di rumah sakit, orang tua Tyler menuntut agar Bill segera menangkap Ryan. Namun Bill mengatakan bahwa dia akan mendengarkan kesaksian Tyler, Ryan, dan para saksi di TKP terlebih dahulu. Bill menambahkan, dia tahu kalau Tyler dan teman-temannya telah melecehkan Ryan selama bertahun-tahun. Jadi bila Tyler diketahui memulai semua itu, maka Tyler akan dituntut karena melakukan penyerangan terhadap Ryan. Kembali ke rumah Ryan, Elisa mendengar suara-suara aneh dari basement. Jadi dia turun hanya untuk mendapati kalau suara itu berasal dari mesin pengering pakaian yang menyala. Tetapi ketika hendak pergi, Elisa menemukan pintu tersembunyi di bawah karpet. Penasaran, Elisa pun memutuskan turun. Di sana Elisa melihat lagi sebuah pintu tertutup yang berada di ujung lorong. Rasa penasaran yang semakin menjadi-jadi mendorong Elisa untuk membuka pintu tersebut. Begitu Elisa melangkah masuk, Ryan yang bersamaan dengan itu masuk untuk menghentikan serangan gadis yang menyerang Elisa, memerintahkan Elisa segera naik ke atas. Di sini terdengar Ryan menyebut nama gadis itu sebagai Carrie Ann. Saat Ryan membiusnya hingga berakhir, terlihat bahwa salah satu bola mata gadis ini tidak berwarna biru. Di lantai atas, Elisa menemukan salah satu lensa kontak berwarna biru yang menempel di lengannya. Membuat dia curiga, lensa kontak itu adalah milik gadis yang menyerangnya tadi. Kecurigaan Elisa terjawab, manakala dia menemukan kalau kotak aneh sebelumnya adalah bungkus dari lensa kontak berwarna biru tersebut. Elisa juga menemukan dompet dengan tanda pengenal Peggy di dalamnya, mengungkapkan bahwa Ryan telah menculik pelayan kafe yang memberinya kue untuk dijadikan sebagai pengganti Carrie Ann yang tidak sengaja dia habisi sebelumnya. Selang beberapa saat Ryan menemui Elisa dan memintanya berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Ryan bahkan masih menyebut gadis di basement sebagai Carrie Ann. Menyadari Ryan mengalami sakit jiwa, Elisa terpaksa berjanji untuk merahasiakannya dan berpamitan pulang. Namun tanpa diduga Ryan menghajarnya hingga pingsan. Hanya saja Ryan tidak mengetahui ponsel Elisa yang terjatuh ke lantai. Saat siuman, Elisa mendapati dirinya dikurung di basement dan terikat di kursi. Ryan mengungkapkan bahwa Carrie Ann meninggal dalam kecelakaan di ayunan, sehingga menjawab, semua gadis yang pernah ada di ruangan itu adalah korban penculikan Ryan. Ryan kemudian berkata bahwa mulai kini Elisa akan menjadi Carrie Ann sebelum membopong tubuh Peggy keluar dari ruangan. Di rumah sakit, Sarah yang memiliki firasat buruk mencoba untuk menghubungi Elisa, tetapi tidak diangkat. Karena itu dia segera menghubungi Bill dan memintanya untuk mengecek rumah Ryan terlebih dahulu. Pada waktu yang sama Ryan kembali ke basement dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengubah Elisa menjadi Carrie Ann. Ryan mengatakan kematian Carrie Ann adalah kesalahannya dan itulah mengapa orang tuanya menghukum dia. Hanya saja Ryan mengaku dialah yang menghentikan orang tuanya. Tetapi sebelum Ryan dapat menjelaskan lebih lanjut, terdengar dari monitor bayi suara Bill yang memanggilnya. Untuk itu Ryan bergegas naik dan mempersilahkan Bill masuk. Bill bertanya mengenai perkelahiannya dengan Tyler dan Ryan mengaku hanya membela diri. Ketika Bill bertanya kepadanya tentang keberadaan Elisa, Ryan mengatakan melihat Elisa di sekolah dan tidak ada di rumahnya. Akibat hal ini Bill memutuskan pulang. Namun sebelum pergi,
Bill mencoba menghubungi rumah Sarah. Yang membuat Bill terkejut, nada deringnya malah berasal dari rumah Ryan. Merasa kedoknya terbongkar, maka Ryan mengambil pisau dan segera mematikan lampu, memaksa Bill untuk mencarinya dalam kegelapan. Di basement, Elisa berupaya keras untuk melepaskan diri dari ikatannya. Sementara Bill yang melihat pintu basement sedikit terbuka, mencoba memeriksanya. Naas, tanpa diduga Ryan mendorongnya hingga terjungkal ke bawah. Ryan kemudian berkata, Bill seharusnya bisa menghentikan semua ini sejak lama. Terungkap bahwa ketika Carrie Ann meninggal akibat kecelakaan ayunan, Bill ada di sana, main gila dengan ibunya. Bill juga yang membantu mereka menutupi kematian Carrie Ann dan membuatnya tersiksa seumur hidup. Akibat kemarahan yang lama terpendam, akhirnya dengan brutal Ryan menikam Bill. Setelah menghabisi Bill, Ryan berniat mendatangi Elisa. Tetapi secara mengejutkan Elisa menyerang sebelum mengurungnya di ruangan itu. Elisa lalu memblokir pintu rahasia dengan mesin pengering pakaian. Saat hendak pergi, Elisa begitu tersentak melihat Bill yang tergeletak tak bernyawa. Sialnya lagi, pintu basement juga terkunci. Ketakutan, Elisa mencoba melarikan diri dari garasi. Malang pintunya juga terkunci. Tanpa ada pilihan, Elisa pun masuk ke dalam mobil Ryan, di mana tiba-tiba Ryan datang membiusnya. Saat itu, Ryan mendengar suara Sarah yang memanggil Elisa dari pintu depan. Setelah membuka pintu, Ryan mengaku Elisa tidak ada di rumahnya. Di waktu yang sama, Elisa yang siuman berhasil keluar dari mobil. Dia memecahkan kaca pintu garasi, menyadarkan Sarah kalau putrinya ada di dalam rumah. Namun ketika Sarah mencoba mencari Elisa, Ryan langsung menikamnya. Elisa yang berhasil kembali ke basement sangat terkejut melihat Ryan membawa tubuh ibunya. Saat menyadari Elisa telah kabur dari garasi, Ryan dengan marah mulai mencarinya. Begitu melihat Elisa, Ryan segera mengejarnya. Tapi dengan cepat Elisa mengambil senjata Bill, memaksa Ryan bersembunyi dan mematikan listrik. Elisa lalu menyalakan senter Bill, di mana secara mengejutkan Ryan mencoba menyerang, sehingga dengan refleks Elisa melepaskan tembakan. Setelah menghidupkan listrik, Elisa mendekati tubuh Ryan yang sudah tidak bergerak untuk mengambil kunci. Tetapi tiba-tiba Ryan mencengkramnya. Beruntung, Sarah muncul menumbangkannya dengan palu. Beberapa waktu kemudian setelah Sarah pulih, dia dan Elisa memutuskan untuk meninggalkan kota. Sementara itu, Ryan ternyata dikarantina di rumah sakit jiwa. Dia mengalami kilas balik ketika dirinya dipaksa oleh ibunya untuk mengenakan baju Carrie Ann dan diperlakukan kasar saat dia mengaku sebagai Ryan. Inilah yang menyebabkan Ryan menjadi psikopat dan menjawab mengapa dia menghabisi orang tuanya sebagai Carrie Ann, seperti yang ditampilkan di awal film. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.